Terima kasih Anda masih bersama kami di News Prime. Pemirsa, kedua belah pihak dalam kasus penganiayaan penagih utang di Palembang, Sumatera Selatan saling melapor ke polisi. Kini pelaku menyerahkan diri ke Bid Propam Polda Sulsel didampingi keluarga dan kuasa hukum. Polda Sumatera Selatan terus mendalami kasus penganiayaan terhadap seorang penagih utang oleh oknum polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pihak, baik pihak penagih utang maupun oknum polisi melapor ke Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Saat ini pelaku mendatangi Bid Propam Polda Sumsel didampingi keluarga dan kuasa hukumnya. Dua korban luka masih dalam perawatan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara, termasuk memeriksa bukti CCTV dan keterangan sejumlah saksi. Kendaraan milik pelaku juga disita sebagai barang bukti. Sebelumnya, seorang pria yang diduga oknum polisi menyerang dua penagih hutang di halaman parkir salah satu pusat perbelanjaan di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam video yang viral di media sosial, oknum polisi sempat berusaha menembak salah satu penagih hutang. Dalam peristiwa ini, seorang penagih utang terkena tembakan dan satu penagih hutang bersimbah darah diduga akibat ditusuk oknum polisi sebanyak 4 kali. Peristiwa dipicu penagih utang yang akan menarik mobil pelaku yang angsurannya menunggak sejak tahun 2022. Tim Liputan News melaporkan. Oknum anggota polisi yang menembak debt collector di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya menyerahkan diri, dan untuk membahas lebih lanjut kami sudah terhubung dengan anggota Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Pak Yusuf, ini aturannya bagaimana? Anggota polisi dinyatakan layak, ya soal kelaikan dia memegang senjata api itu tentunya seharusnya bisa salah satu yang didalami ya Pak Yusuf ya? Baik, terima kasih. Tentu yang pertama kita patut prihatin atas peristiwa yang terjadi. Ini ada benturan di dalam hal soal penagihan hutang yang kali ini ada oknum anggota polisi yang itu memiliki hutang dan berhubungan dengan penagih hutang. Terjadi benturan kekerasan ya. Dalam hal ini kami semenjak ada viral rekaman video itu beredar, kami terus lakukan pemantauan sampai hari ini. Kita sudah melihat perkembangannya bahwa oknum tersebut, oknum anggota polisi tersebut telah menyerahkan diri. Nah, kami Kompolnas berfungsi sebagai pengawas eksternal, maka kami mengawasi proses penanganannya ini. Apabila ada masing-masing melakukan laporan polisi, tentu yang dikedepankan dan kami dorong penanganannya dilakukan secara profesional. Penanganannya seperti apa sih Pak? Maksudnya direview lagi bagaimana dia bisa menjadi polisi yang mendapatkan senjata api sementara ternyata dia saja tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Ya, kaitannya dengan kepemilikan senjata api itu salah satu materi dan substansi yang harus dilakukan pemeriksaan agar menjadi jelas dan terang. Apakah kepemilikan senjata api itu memiliki izin atau tidak. Nah, ini biar kita dorong dalam proses pemeriksaan di Propam Polda Sumsel, yang sementara ini kan oknum tersebut statusnya itu sebagai terduga pelanggar. Jadi kita dorong saja proses ini ditangani secara profesional. Baik, kalau misalnya oknum anggota polisi ini menariknya adalah ini dalam rangka pembelaan. Ya. Bagaimana Pak Yusuf? Kalau pembelaan itu kan berarti opermah, ya, itu kaitannya dengan dugaan tindak pidana. Nah, apalagi ada laporan polisi. Nah, tentu agar semuanya menjadi terang, kami Kompolnas sekali lagi mendorong ini ditangani secara profesional dan kami akan mengawasi. Baik. Sementara ini yang dijelaskan kan itu oleh Humas Polda
hasil pemeriksaan sementara. Tapi itu harus benar-benar dilakukan pemeriksaan secara profesional. Pembelaan diri atau bukan, tentu itu nanti kaitannya dengan dugaan tindak pidana. Ada dugaan peristiwa pidana di dalamnya, yang itu apalagi sementara ini korbannya itu debt collector. Korban sendiri juga melakukan pelaporan polisi. Nah itu kan tentu diproses. Nah, kita berharap kedua belah pihak ya diproses secara profesional. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf Warsim telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Selamat malam Pak Yusuf.